Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini ya, Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita saat ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Demikian firman-Nya. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu beritakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup kekristenan adalah hidup yang bersaksi, tidak diam saja. Artinya tidak cukup menjadi orang Kristen, tidak cukup hanya dikatakan orang percaya, tetapi apa yang dia imani, apa yang kita imani, apa yang kita percaya harus kita beritakan, harus kita saksikan. Bagaimana kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan setiap hari di dalam kehidupan kita. Demikianlah yang diperkatakan oleh pemazmur di dalam sapaan Tuhan kita saat ini. Bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang dirasakan, yang telah diberikan kepada bangsa Israel, itu harus dinyatakan kepada anak cucu. Bukan tidak saja hanya kepada anak cucu, tetapi kepada setiap orang. Bagaimana kuasa Tuhan yang menjadi tiang api, begitu juga tiang awan yang selalu menyertai kehidupan bangsa Israel, sehingga mereka tidak mendapatkan situasi yang mereka tidak inginkan. Ketika situasi dingin, Tuhan datang menjadi tiang api. Ketika situasi terik matahari, Tuhan datang menjadi tiang awan yang melindungi bangsa Israel. Ada banyak penyertaan Tuhan, ada banyak kuasa mujizat Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel. Ini harus selalu diperdengarkan, ini harus selalu disaksikan, agar setiap orang tahu siapa Tuhan yang memberikan kehidupan kepada bangsa Israel. Begitu juga kepada kita saat ini. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yohanes bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Artinya kita ada sebagaimana ada pada saat ini, itu semuanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Ini harus kita saksikan. Kehidupan kekristenan itu tidak cukup hanya bersaksi saudara-saudara, tetapi hidupnya harus mampu juga menjadi saksi, di mana melalui perkataan, tindakan, perbuatan ada tampak Yesus di dalam hidupnya. Sehingga ketika orang melihat diri kita, orang lain melihat bahwa Yesus itu ada, nyata, tertulis di dalam setiap tingkah laku kehidupan kita. Ada kasih, ada kepedulian, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, tidak gampang emosi dan amarah. Ini harus kita beritakan saudara-saudara, bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Artinya tuh menjadi orang Kristen tidak cukup hanya berdiam diri, tidak cukup hanya menjadi dikatakan orang Kristen, orang percaya, tetapi kita harus bersaksi atas kebaikan Tuhan. Kita harus bersaksi dengan apa yang kita imani. Hidup kita harus mampu menjadi saksi. Ingat, Tuhan kita selalu peduli akan hidup anak-anaknya. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu Engkau berikan buat hamba-Mu ini, sehingga hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terkhusus lagi Tuhan, kebenaran firman-Mu telah berkumandang melalui media YouTube di pagi hari ini semua hanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Biarlah Bapa, kebenaran firman-Mu termeterai di dalam kehidupan para pendengar, sehingga mereka tahu hidup para pendengar tidak cukup menjadi orang Kristen, tetapi menjadi hidup yang selalu bersaksi atas kebaikan Tuhan. Inilah doa hamba-Mu Bapa, yang hamba panjatkan hanya dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.